Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak tahu. Bahan yang perlu disiapkan. Di sini saya menggunakan tahu secukupnya. Kemudian untuk campuran ya teman-teman. Untuk campuran di sini saya menggunakan wortel putih secukupnya. Kemudian daging sapi cincang secukupnya. Nah, ini teman-teman daging sapi cincang bumbui dengan kecap asin. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan, 1 sendok setengah ya, 1,5 sendok makan kurang lebih. Kalau kurang bisa ditambah ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, merica bubuk secukupnya, 1 sendok teh munjung tepung maizena. Kemudian diaduk rata. Setelah diaduk rata, tambahkan kurang lebih setengah sendok makan air jahe. Ini gunanya untuk mengurangi bau amis ya teman-teman. Nah, ini boleh diaduk seperti ini. Lalu tambahkan sedikit saus tiram. Bagi teman-teman yang tidak suka silahkan di skip. Boleh juga ditambahin itu ya teman-teman. Boleh juga ditambahin dengan minyak wijen. Ini tidak saya tambahkan minyak wijen, tapi saya tambahkan minyak goreng biasa. Tambahkan secukupnya saja ya teman-teman. Lalu diaduk rata ya. Setelah diaduk rata, kemudian diamkan kurang lebih 30 menit. Biarkan 30 menit dulu, biarkan bumbu meresap dulu. Untuk tahu siapkan air panas. Ini di satu tempat ya. Air panas secukupnya saja, lalu masukkan tahu ke dalam air panas. Ini gunanya untuk mengurangi minyak di dalam tahu ya teman-teman, karena ini tahu sudah digoreng ya. Nah, seperti ini. Biarkan tahu terendam dulu kurang lebih 10 menit. Biarkan 10 menit dulu. Nah, ini teman-teman kupas wortel putih. Wortel putih atau lobak putih yang sudah dikupas ya teman-teman. Kemudian siapkan garam. Nah, olesi lobak putih dengan garam. Ini gunanya untuk mengurangi bau tak sedap di lobak putih ya teman-teman. Karena lobak putih baunya tak sedap dan itu ada langu, ada sedikit pahit ya. Untuk menguranginya seperti ini. Nah, biarkan kurang lebih 3 atau 4 menit ya, kemudian dicuci bersih. Kemudian untuk tahu ya teman-teman, untuk tahu setelah direndam dengan air panas kurang lebih 10 menit, kemudian diperas. Nah, peras seperti ini itu ya teman-teman, untuk mengurangi minyak ya, dan air semuanya keluar. Nah, jadinya seperti ini. Tahu yang sudah diperas kemudian potong jadi 2 ya. Nah, seperti ini. Potong semua jadi 2. Lalu siapkan sedikit tepung maizena atau secukupnya ya. Ini boleh diganti dengan tepung jagung atau tepung kanji, tepung tapioka pun juga boleh ya teman-teman. Lobangi tahu seperti ini. Kemudian ambil sedikit tepung maizena, taruh di dalamnya, sedikit saja ya, tidak usah terlalu banyak. Lalu ambil sedikit daging sapi yang sudah dibumbui. Nah, masukkan. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai tahu habis. Lobak putih yang sudah dicuci bersih ya teman-teman, potong sesuai selera.
Nah, ini teman-teman, di sini saya potongnya seperti ini ya, sesuai selera saja ya. Kemudian untuk bumbu ya teman-teman, di sini saya menggunakan 3 potong jahe. Bagi teman-teman silahkan menggunakan lebih ya. Bagi teman-teman yang suka bawang putih, bawang merah ataupun cabai, silahkan ditambahkan. Nah, ini teman-teman jadinya seperti ini ya. Kemudian kita siap masak, panaskan sedikit minyak atau secukupnya. Setelah minyak panas, kemudian goreng tahu yang sudah diisi daging sapi cincang. Gunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini teman-teman, ini sudah matang ya, cepat saja. Nah, sebelah sini ya. Nah, ini dibalik sudah agak kecoklat-coklatan ya teman-teman. Nah, artinya sudah matang ya di bagian bawah. Begini saja, langsung saja di itu ya teman-teman. Boleh diangkat ya, atau begini saja langsung ditambahin itu ya, tambahin bumbu. Tidak usah diangkat ya teman-teman, tahunya langsung saja tambahin sedikit itu ya, potongan jahe. Ini 3 potong jahe. Ditumis-tumis sebentar saja, lalu masukkan lobak putih, diaduk-aduk ya teman-teman. Dan ini ada sedikit ya teman-teman, ada 6 potong yang tidak kebagian daging sapi cincang, masukkan saja ya. Kemudian tambahkan air secukupnya, air panas ya teman-teman. Jangan lupa gunakan air panas ya teman-teman, biar itu ya, biar cepat mendidih, biar lama-lama tidak menunggu waktu mendidihnya ya teman-teman. Kalau menggunakan air dingin, menunggu saat mendidihnya air itu akan lama, rasa pun juga akan berbeda ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk bumbu ya teman-teman, di sini saya menggunakan ju haojeng. Nah, seperti ini, gunakan secukupnya saja. Nah, di sini saya menambahkan 3 sendok ya teman-teman, 3 sendok makan ya. Nah, 3 sendok kurang lebih, diaduk rata. Teman-teman, kalau tidak ada ju haojeng, bisa menggunakan saus tiram, kecap asin, dan kecap hitam pekat ya teman-teman. Bisa juga ditambahkan dengan minyak wijen, itu juga akan lebih enak ya, lebih sedap. Nah, biarkan air mendidih. Nah, ini teman-teman, air sudah mendidih ya, kemudian tutup saja. Gunakan api sedang cenderung kecil, masak kurang lebih sampai wortel putih matang. Nah, ini teman-teman sudah matang ya. Nah, seperti ini, air sudah menyusut, kita aduk. Dan ini ya teman-teman, untuk wortel putih juga sudah matang. Ini sudah itu ya, sudah lembek semua, karena di sini saya masakin untuk orang tua ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman boleh itu ya, disesuaikan saja, boleh tidak terlalu matang ya, itunya apa, lobak putihnya boleh tidak terlalu lembek. Dan di sini saya ada itu ya, kuah agak saya lebihi. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman, ini akan saya tambahkan emhengfen atau tepung 5 rasa ya. Ini pelengkap ya teman-teman. Kalau tidak ada tepung 5 rasa, teman-teman bisa menggunakan bunga lawang, kayu manis, atau di sini ada polo apa ya itu, ada merica bubuk juga. Nah, ini komplit ya.
Karena bumbu ini pas banget untuk masak itu ya teman-teman, untuk masak daging sapi. Nah, ini saya tambahkan sedikit saja, secukupnya ya. Jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena bau akan menyengat ya. Ini boleh ditambahin dengan itu ya teman-teman, saus tiram. Kalau kurang asin boleh ditambahin kecap asin ya. Jangan ditambahi garam karena rasa juga akan berbeda. Nah, tes rasa ya teman-teman, apa yang kurang silahkan ditambahkan. Bagi teman-teman silahkan menggunakan penyedap rasa ya, kalau suka itu akan lebih sedap, lebih enak. Nah, sekira rasa sudah pas ya. Wah, ini keluar nih teman-teman, karena diaduk cepat-cepat ya, dan terlalu sangat lembek ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah mau diangkat, tambahkan sedikit daun bawang ya teman-teman. Nah, sedikit saja, diaduk heng-henglik ya, atau pelan-pelan saja. Nah, ini daun bawang cepat layu saja ya teman-teman. Nah, biarkan seperti ini. Kemudian siap untuk diangkat. Nah, itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman. Mudah saja, jadinya seperti ini. Resep wortel putih dimasak dengan tahu dan daging sapi cincang. Resep yang simpel saja ya teman-teman. Rasa dijamin istimewa, enak, mudah buatnya. Untuk tahu selain dimasak seperti ini, bisa juga dimasak dengan telur, bisa juga dimasak dengan daging ikan, kentang, ataupun sayuran ya teman-teman. Kemudian untuk wortel putih, selain dimasak seperti ini, bisa juga dimasak dengan daging sapi cara lain, bisa juga dimasak dengan daging ayam, ditumis pun juga bisa. Kemudian untuk daging sapi ya teman-teman, untuk daging sapi selain dimasak seperti ini, bisa juga dimasak dengan telur, bisa juga dimasak dengan sayur sawi, sayur seledri, ataupun sayur sawi putih. Terserah bagaimana cara masaknya. Untuk 3 bahan ini tetap saja enak, nikmat, sedap. Resep yang simpel saja, teman-teman tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya kalau tidak mencoba. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di-share ya. Terima kasih.